Ya, pemirsa, kalau tadi kasus perkosaan anak di bawah umur, kali ini ada lagi kasus sodomi yang dilakukan oleh seorang pria terhadap 11 anak di desanya di Purwakarta, Jawa Barat. Sang pelaku mengaku melakukan perbuatan terkutuk itu sebagai bentuk balas dendam karena saat kecil dirinya pernah menjadi korban sodomi. Informasi ini akan kami kemas bersama dengan Bang Tobak. Asep Dian alias Keling yang diyakini telah menyodomi puluhan anak laki-laki di Desa Campaka, Purwakarta, Jawa Barat akhirnya diringkus polisi. Pelaku ditangkap di res area 62B Tol Jakarta Cikampek saat hendak kabur setelah aksi bejatnya terbongkar. Selama 4 tahun terakhir, laki-laki berusia 32 tahun ini diketahui telah melakukan kekerasan seksual terhadap 11 anak laki-laki di kampungnya. Anak laki-laki yang menjadi korbannya umumnya berusia 7 hingga 12 tahun. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengiming-imingi para korban dengan uang. Selain itu, pelaku juga mengancam akan memukul korban jika tidak menurut atau melapor kepada orang tuanya. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan aksi pedofil dan sodomi sebagai bentuk balas dendam karena dirinya pernah menjadi korban sodomi saat masih kecil. Ada bujuk rayu yang dilakukan oleh pelaku, diantaranya memberikan uang imbalan 20.000, modus operandinya yang berlaku memberikan uang 20.000 dan juga mengancam akan dipukul apabila menolak. Hasil penyelidikan sementara, kita sekarang sedang mendalami psikologis daripada korban terkait kekerasan pencabulan yang dialami, dan juga kami juga koordinasi dengan dinas sosial untuk pemulihan psikologis mereka. Pelaku kini masih diperiksa dan ditahan di Mapolres Purwakarta. Pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Elan Suherlan, Purwakarta, Jawa Barat. Aduh, naik darah aku siang-siang kayak gini. Aku tengok berita ini. Rasanya mau sekarang aja aku ke Purwakarta sana buat ketemu si pelakunya ini. Biar aku kasih balsem kayak ke atau air cabe ke barangnya itu. 11 anak orang, laki-laki dilecehin selama 4 tahun. Katanya dia mau balas dendam karena pernah jadi korban sodomi waktu dia kecil. Binatang kurasa itu. Memang bisa jadi, apa itu bisa jadi alasan buat dia membenarkan diri kalau dia melakukan sodomi ke anak orang lain? Apa yang ada di pikirannya orang-orang kayak gini ya, aku rasa. Aduh, Masya Allah. Aku coba telepon dulu ya, aku coba cari tahu dulu informasinya. Bagaimana kita menangani orang-orang kayak gini? Aku kebetulan kenal psikolog yang bisa membahas ini. Bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang macam kayak gini. Nah, aku coba telepon dulu. Kemarin Kak Retna, kawanku, kasih nomor psikolog ke aku. Namanya Kak Sani Budiartini. Aku coba telepon dulu ya kakak itu. Kayaknya biar kita semua bisa menghindari orang-orang kayak gitu. Aku telepon dulu ya. Nah, tadi udah aku SMS beliau. Semoga beliau angkat ya. Nah, diangkat nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sani, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang Tobat. Sehat, Bu. Kak Sani kan? Kak, aku sakit kepala siang-siang ini dengar berita itu. Anak yang disodomi sama seorang pria yang pernah katanya disodomi waktu dia kecil. Kayak mana kakak melihat ini, Kak? Iya, memang kasus ini sangat miris ya Bang ya, dan ini menunjukkan bahwa kita ini lingkungan kita belum ramah anak begitu. Dan memang kalau kita lihat dari kasus ini, pelaku yang melakukan sodomi pada sejumlah anak itu menurut saya memang mungkin saja sudah terpapar ya
apa yang dia tonton, apa fantasi yang dia bangun begitu. Dan ini tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Walaupun riwayatnya mungkin pernah disodomi, tapi tentunya kita sebagai manusia bisa mengendalikan diri, meregulasi emosi dan tidak menjadikan ini balas dendam gitu ya, karena peristiwa masa lalu dan menjadikan anak-anak di sekitarnya menjadi korban. Nah, tapi kan nggak bisa kita simpulkan juga kalau orang yang pernah disodomi melakukan hal seperti yang abang ini buat, kan Kak? Kan kasihan anak-anak yang lain. Iya, betul. Tidak ada pembenaran untuk itu, ya. Walaupun kita tahu bahwa korban anak yang sekarang ini terjadi, apabila dia tidak tuntas pemulihan psikologisnya, dia akan melakukan hal yang sama, bisa cenderung melakukan hal yang sama karena ada balas dendam atau karena ada amarah yang tidak terselesaikan. Makanya anak-anak korban ini harus dilakukan pemulihan psikologis agar tuntas angernya, dia juga kembali bisa menjalankan kesehariannya seperti anak lain seusianya. Nah, berarti kan karena dia itu dulunya pernah jadi korban, tentu pasti dia pernah mendapatkan pendampingan. Apa pendampingan yang diberikan oleh negara untuk mereka korban-korban sodomi kayak si pelaku ini nggak maksimal selama ini, sampai kemudian ada orang yang kemudian menjadi pelaku kemudian? Iya, memang kita harus lihat nanti riwayatnya, tapi riwayat dia pernah menjadi korban sodomi bukan satu-satunya faktor sesungguhnya, tapi sebenarnya pengendalian diri seseorang. Apakah orang itu bisa memiliki empati, apakah orang itu bisa berpikir sehat sehingga tahu apa yang dilakukan itu akan membawa konsekuensi bagi korban, itu sebenarnya tergantung orangnya begitu. Tentunya pendampingan ini sangat membantu proses pemulihan psikologis. Namun balik-balik lagi, ketika orang tersebut menjadikan ini pembenaran, menjadikan ini misalnya alasan, bahkan dia tidak mau berpikir sehat gitu ya, secara bisa berempati, bisa memiliki rasa kasihan kepada anak-anak, maka ini akan menjadi perilaku yang akan dia lakukan dengan akhirnya memakan korban anak seperti itu. Kalau model-modelnya kayak gini cocoknya dihukum kayak mana ini Kak? Ya, ini saya semoga aparat memberikan hukuman yang sebesar-besarnya. Bahkan kasus pelaku pedofil seperti ini mestinya walaupun sudah lepas dari lapas perlu terus dipantau, karena belum tentu dia tidak melakukan hal seperti ini lagi. Bahkan kalau di luar sana itu ada semacam pengumuman ya yang disebar kepada masyarakat bahwa orang ini berbahaya. Jadi kalau bisa tidak terlibat kepada kegiatan anak yang tanpa pengawasan begitu. Karena balik-balik lagi mereka ini, pelaku ini telah menjadi penyebab ya kepada masa depan anak-anak kita ini menjadi suram, muram, dan akan banyak gangguan psikologis yang terjadi pada anak yang menjadi korban ini. Nah Kak, apakah kita bisa mengamati secara kasat mata Kak ini? Kayak mana membedakan orang-orang ini punya kecenderungan perilaku kecenderungan seksual yang menyimpang, ini bisa kita deteksi Kak? Iya, memang secara kasat mata kita tidak bisa melihat langsung ya. Oleh karena itu orang tua ini harus benar-benar menginformasikan kepada anaknya bahwa bahaya itu masih mengancam di sekitarnya. Bisa tetangga, bisa paman, ya, bisa keluarga terdekat, bisa asisten di dalam rumah tangga, itu juga bisa. Oleh karena itu biasanya pelaku ini mencari mangsa itu orang yang dia kenal, dia tahu, baik dengan ancaman atau dengan iming-iming. Itu anak-anak tuh tidak tahu bahwa itu dia sedang dalam target begitu. Dan biasanya anak-anak itu mudah terperdaya karena rasa takut atau karena tadi dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Makanya orang tua biasanya wajib menginformasikan hal ini agar anak bisa menolak dan bahkan melaporkan kepada orang tuanya. Kan kalau kita lihat kasus ini sebenarnya mencuat itu karena ada anak yang melapor sehingga kasus ini mencuat. Kalau tidak, bayangkan ini akan terus terbenam, tersembunyi dan tidak bisa
terangkat kasus ini ke dalam ranah hukum. Nah, oleh karena itu memang anak ini karena mudah terperdaya, makanya pelaku ini mudah sekali memperdaya mereka. Dan inilah fungsi orang tua, sekolah untuk mengingatkan, terus-menerus mensosialisasikan bahayanya pelaku pedofil ini di lingkungan anak-anak kita begitu. Nah, bicara soal pendidikan seksual, ini kan banyak kan orang-orang kita masih tabu bicara soal itu, Kak. Kan makanya banyak anak-anak kita juga nggak paham bahwa ada predator-predator macam kayak gini ya, Kak, yang banyak beredar di masyarakat kita. Harusnya seperti apa masyarakat, orang tua itu memberikan pendidikan seksual ini kepada anak-anaknya, Kak? Baiknya. Iya, pertama orang tua harus sadar bahwa pendidikan seksual bukan hal yang tabu untuk diinformasikan kepada anak. Terutama anak harus bisa melindungi bagian-bagian yang tidak boleh disentuh, ya, yang ditutupi pakaian itu tidak boleh disentuh. Dan apabila ada orang yang menyentuh, dia harus berkata tidak, atau teriak, atau lari, atau melaporkan. Nah, kadang-kadang orang tua tidak belum sempat begitu ya, atau mungkin terlampau tadi masalah tabu atau terlampau sibuk sehingga merasa anak itu bisa dengan sendirinya melawan. Padahal itu tidak. Dan orang tua juga harus menyadarkan anak bahwa kita ini mensupport anak. Dan jangan sampai anak yang sudah melapor malah orang tua merasa ini berlebihan atau lebay. Bahkan ada juga anak-anak yang tidak percaya orang tua karena dia sudah melaporkan, tapi orang tua denial atau mengabaikan, sehingga dia merasa tidak ada support yang untuk kemudian dia merasa terlindungi. Jadi selain seks edukasi, anak juga dilatih untuk berkata tidak dan melapor, dan juga orang tua harus menerima laporan itu dengan apa adanya dan tidak ada prasangka negatif kepada anak bahwa anak ini berlebihan dalam pelaporan terhadap apa yang dia alami. Oke, Kak, dari hasil ngobek-ngobek dengan kakak hari siang ini jadi makin pandai aku, Kak. Mudah-mudahan nanti orang-orang di rumah juga bisa terinspirasi untuk lebih mengawasi anak-anaknya ya, Kak, kan. Makasih banyaklah, Kak, ya waktunya siang ini. Nanti kapan-kapan aku kalau ada masalah psikologi aku ke Kakak lah ya. Nanti tapi jangan dicas mahal-mahal, Kak, diskon lah kasih ke aku ya nanti ya. Sekali lagi makasih ya, Kak. Sehat-sehat selalu, Kakak. Assalamualaikum. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Abangku, predator anak memang makin merajalela sekarang ini. Mau anak kita perempuan atau anak kita laki-laki, tantangannya sama aku rasa. Harus kita awasi baik-baik mereka dari orang-orang yang perilaku menyimpang kayak gitu. Apalagi kalau ada motif untuk menjadikan anak-anak kita sebagai generasi yang menyukai sesama jenis. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kan udah jelas, Tuhan itu menciptakan manusia itu berpasang-pasang. Nggak ada cerita itu Tuhan menciptakan Adam untuk berpasangan dengan Herman atau Yanto. Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu, bertobatlah. Aku Bang Tobat pamit dulu. Menyala abangku. Selamat salat Jumat ya.